Seorang wanita cantik akan menikah 6 hari lagi, namun nampaknya musibah tak bisa ditebak. Sang wanita cantik bernama Dita ini dihabisi seorang lelaki yang ternyata tetangganya sendiri gara-gara naksir namun ditolak. Kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kota Pati, Jawa Tengah. Tepatnya terjadi di bulan Juli 2024. Seorang wanita cantik bernama Dita, calon pengantin, ditemukan tak bernyawa dihabisi lelaki yang naksir pada dirinya. Bahkan saat itu Dita pun pernah menolak lelaki tersebut. Dita menganggap Udin sang lelaki adalah teman biasa. Seorang wanita bernama Ratri Pramudita, biasa dipanggil Dita, berasal dari Pati, Jawa Tengah. Dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, tak pernah punya masalah dan dekat dengan keluarganya. Bahkan menurut para tetangga, Dita juga disukai oleh banyak orang. Dita sendiri sudah bertunangan, sudah berpacaran dengan sang pacar 4 tahun, akhirnya Dita memutuskan akan menikah. Bahkan persiapan pernikahan sudah semua selesai dan akan menikah 6 hari lagi sebelum kejadian. Kejadian ini nampaknya terjadi kepada Dita, calon pengantin wanita yang ditemukan tak bernyawa di tangan Udin, seorang lelaki yang naksir kepada dirinya. Dita menganggapnya teman, bahkan menurut para tetangga semua tahu kalau Dita memang sudah punya pacar dan menganggap Udin hanya tetangga biasa atau teman biasa. Udin sendiri dikenal sebagai lelaki yang urakan, kerap mabuk-mabukan dan punya pekerjaan sebagai buruh. Ternyata Udin sendiri sudah lama menaksir Dita. Karena Udin sendiri sudah lama naksir Dita, saat tahu kalau Dita akan menikah, nampaknya Udin pun galau di sosial media pribadinya. Udin tak terima mendengar Dita akan menikah, hingga akhirnya Udin pun melakukan tindakan ini. Tepat beberapa hari sebelum kejadian, handphone Dita rusak dan tak lama Udin tahu kalau handphone Dita rusak. Menawarkan kepada Dita untuk membelinya secara online. Namun Dita yang tak punya aplikasi online akhirnya dibantu oleh Udin memesan handphone yang diinginkan Dita. Tanpa merasa akan ada masalah, Dita sendiri percaya kepada Udin sebagai temannya dan mengiyakan saat Udin akan membantu. Tepat di hari itu, sore harinya Udin pun dengan teman-temannya minum-minum hingga malam hari. Tak lama Udin pun pulang. Namun keesokan hari saat Udin terbangun, dirinya pun masih kesal dan kepikiran. Wanita yang dicintainya akan segera menikah. Tak lama Udin pun punya ide untuk menelpon Dita. Di pagi hari saat Udin bangun, Udin pun berpura-pura kepada Dita kalau handphone yang dipesan sudah datang. Tahu kalau handphone yang diinginkannya sudah datang, Dita pun langsung pamit kepada sang ibu akan membawa handphone di rumah Udin dan dengan motornya pergi ke rumah Udin. Sesampainya di rumah Udin, Dita pun mengutuk dan memanggil nama Udin. Saat Udin membuka pintu mempersilahkan Dita masuk, menyebutkan kalau handphone ada di kamar dan harus dicek dulu. Dita tanpa rasa curiga pun langsung ke kamar Udin. Di sanalah mereka akhirnya ngobrol. Udin membahas tentang pernikahan yang akan dilaksanakan oleh Dita. Dita pun membenarkan kalau dirinya akan menikah dan akan bahagia dengan tunangannya. Tak terima dengan ucapan Dita, Udin pun langsung membekap membenturkan Dita beberapa kali hingga akhirnya Dita tak berdaya. Bahkan saat itu Dita pun tak melawan, hanya menjerit. Jeritan Dita pun seakan tak terdengar oleh siapapun yang nampak masih pagi dan sepi di lingkungannya. Saat melihat Dita tak bernyawa, Udin pun langsung membawa senjata tajam di dapur dan menikam Dita beberapa kali hingga akhirnya Dita pun tak bernyawa. Usai melakukan aksinya, Udin pun mengunci pintu dan diam di kamar bersama jasad Dita. Namun sebelumnya, Udin sempat memasukkan motor Dita dari luar ke dalam rumah agar tak ada yang curiga ada Dita di dalamnya. Di rumah Dita nampak ada yang khawatir. Sang ibu merasa ada yang aneh. 2 jam Dita meninggalkan rumah hanya untuk mengambil handphone, namun Dita tak kembali. Mengingat Dita saat itu ada keperluan, hingga sang ibu pun ragu kalau Dita melupakan janjinya dengan salah satu teman. Khawatir merasa ada yang aneh dengan sang anak, ibu dari Dita pun langsung ke rumah Udin. Saat ibu Dita ke rumah Udin, nampak rumah pun sepi. Ibu Dita yang merasa curiga merasa ada apa-apa, tak lama Ibu Dita pun langsung meminta tolong dari para warga untuk mencari Dita di rumah Udin. Masuk rumah Udin dengan cara mendobrak. Setelah dibuka memanggil nama Dita namun tak ada Dita. Kaget ibu Dita melihat motor ada di dalam rumah. Karena orang-orang yang mencari Dita di rumah nampak tak pulang-pulang, Udin pun dari kamar berteriak menyebutkan Dita tak ada di rumah. Sontak saja ibu Dita dengan para tetangga pun curiga hingga akhirnya melaporkan kejadian ini kepada pihak polisian, meminta polisi datang ke rumah Udin dan memeriksa kamar Udin. Tak lama pihak kepolisian dan para tetangga pun langsung ke rumah Udin, meminta Udin keluar dari kamarnya namun tak kunjung keluar hingga akhirnya pihak dari kepolisian pun mendobrak kamar Udin. Pihak kepolisian menemukan Udin dengan senjata tajamnya, sementara di sebelahnya ada Dita yang sudah tak bernyawa dengan kondisi tragis.
Histeris Ibu Dita tak menyangka sang anak dihabisi temannya sendiri, bahkan tetangga yang sudah dikenalnya. Jasad Dita dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi sebelum dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara saat itu Udin pun langsung diamankan pihak kepolisian, dibawa ke kantor polisi dan dimintai keterangan. Tak mengelak lagi, Udin pun mengakui dirinya menghabisi Dita dengan motif cemburu. Udin tak terima wanita yang disukainya akan segera menikah dengan lelaki lain. Bahkan saat mengonfirmasi lagi kepada Dita dengan tanpa rasa bersalah, Dita pun mengungkapkan kalau dirinya memang tak menyukai Udin, dirinya akan menikah dengan tunangannya. Terkait permasalahan ini, kasus ini pun sendiri masih baru di bulan Juli 2024. Namun pihak yang berwajib mengungkapkan Udin akan segera disidangkan dan terancam hukuman 20 tahun hingga seumur hidup. Keluarga dari Dita pun tak menyangka dengan penuh kesedihan memakamkan Dita. Terlihat calon suami dari Dita pun nampak sedih, tak menyangka kalau sang calon istri berpulang dihabisi seseorang yang tak bertanggung jawab. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.